Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok PCWS Starboy ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aplikasi koperasi simpan pinjam Prim Kopabdi Kusuma Bangsa sebagai salah satu bentuk untuk pemenuhan mata kuliah Design Thinking. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami yang terdiri dari Arzario Irsyad Al-Fatih dengan NIM akhir 032, Satria Arik Alderet Dompas dengan NIM akhir 033, Aji Prasetyo Nugroho dengan NIM akhir 049, Muhammad Ralfi dengan NIM akhir 054, dan Yogi Hafid Maulana dengan NIM akhir 61. Untuk deskripsi singkat dari aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi kompresi simpan pinjam Prim Kopabdi Kusuma Bangsa adalah sebuah platform pendaftaran dan pengelolaan akun nasabah serta pencatatan transaksi keuangan yang ditunjukkan bagi para anggota, admin keuangan, dan pimpinan koperasi simpan pinjam. Saat ini, pencatatan keuangan pada koperasi masih dilakukan secara manual yang seringkali menyebabkan kesalahan dalam penulisan dan pencatatan data. Lalu selanjutnya itu tujuan dari aplikasi akan dijelaskan oleh Arzario Irsyad Al-Fatih. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk tujuan aplikasinya yaitu yang pertama transparansi, mendukung digitalisasi keuangan koperasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua yaitu akurasi, mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi dalam sistem manual melalui penerapan teknologi yang lebih akurat dan efisien. Dan yang terakhir, mempermudah akses informasi secara cepat dan tepat bagi anggota admin serta pimpinan koperasi dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya, value proposition yang pertama, untuk ide yang dihasilkan adalah pendaftaran keanggotaan secara online. Untuk fiturnya yaitu yang pertama ada login dan sign up. Untuk sign up, nasabah hanya perlu mendaftar dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Oke, untuk value proposition yang kedua, hasil adiatnya pencatatan transaksi keuangan dengan gambar hasil wireframe dapat dilihat sebagai berikut. Untuk fitur-fiturnya sendiri itu di bagian transaksi, pengguna dapat menambahkan transaksi, dapat memfilter juga berdasarkan hari ataupun minggu ataupun bulan, dan juga dapat melihat total transaksi masuk, total transaksi keluar, dan menunggu verifikasi. Oke, untuk selanjutnya value proposition yang ketiga, hasil auditnya laporan keuangan dengan gambar hasil wireframe, ada form laporan yang berikut, ada isinya laporan bulanan, laporan transaksi lengkap, dan laporan angsuran. Dan di laporan sendiri itu nanti dapat mendownloadnya secara PDF. Sudah. Untuk value proposition keempat yaitu simulasi pinjaman untuk anggota. Nah, di sini nasabah bisa melakukan simulasi pinjaman anggota dengan menginputkan nominalnya, terus lama angsurannya, habis itu dapat melakukan kalkulasi. Setelah itu maka hasilnya persentase bunga sama persentase pinjamannya akan terlihat seperti di gambar. Selanjutnya untuk value proposition kelima itu tentang riwayat transaksi anggota. Nah, di page ini nasabah itu bisa melihat simpanannya, yaitu simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Lalu di page ini juga nasabah bisa melihat pinjaman yang mereka lakukan. Lalu di bawahnya juga terdapat transaksi dari nasabah tersebut. Lalu di tabel transaksi tersebut juga bisa di-sorting, di-filter, lalu lihat detailnya. Kemudian ada testing result, yaitu pengujian usability dilakukan untuk menilai kemudahan pengguna prototipe oleh berbagai tipe pengguna, yaitu pimpinan Kamtini, pegawai Himatul Alia, dan nasabah Excelornica. Kemudian ada Herdianto sebagai nasabah dan Sugiarto. Setiap partisipan mencoba fitur sesuai dengan peran mereka dan memberikan tanggapan terhadap beberapa hipotesis yang diuji, berupa apakah mereka menerima atau menolak masing-masing hipotesis tersebut.
Hasil pengujian ini dirangkum dalam tabel berikut yang menunjukkan respon setiap partisipan terhadap tiap hipotesis. Nah, berikut adalah tabel testing result berdasarkan hipotesis statement, yaitu yang pertama pendaftaran keanggotaan secara online, yang kedua pencatatan transaksi keuangan, yang ketiga laporan keuangan, yang keempat simulasi pinjaman untuk anggota, yang kelima riwayat transaksi anggota. Dari hasil hipotesis statement, seluruh hipotesis statement dapat diterima oleh semua user. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.